Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Sania Putra Sambodo, absen 22, kelas 11 IPS 4. Jadi, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang upaya-upaya agar terhindar dari COVID-19 yang sesuai dengan ajaran Islam. Ya, yang pertama adalah senantiasa meminta perlindungan kepada Allah. Virus corona adalah makhluk sebagaimana makhluk-makhluk Allah yang lainnya, dan ia tidaklah bergerak kecuali atas perintah dan izin dari Allah. Oleh karena itu, kita berlindung dari wabah ini kepada Allah sebelum kita berlindung kepada kemampuan diri kita sendiri atau kemampuan makhluk lainnya. Ingatlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penjaga. Berlindung kepada Allah bisa dilakukan dengan cara senantiasa membaca doa-doa pelindung yang bersumber dari Al-Quran seperti surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ataupun dari doa-doa yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti doa yang dianjurkan untuk dibaca di pagi dan petang hari. Di samping berlindung kepada Allah, tentunya sebagai seorang manusia, kita juga harus berikhtiar dengan melakukan usaha-usaha pencegahan agar virus ini tidak menular kepada diri kita atau kepada orang-orang yang kita sayangi. Ikhtiar ini bisa dilakukan dalam skala individu maupun skala berjamaah. Ikhtiar dalam skala individu dilakukan dengan mengikuti cara-cara yang dianjurkan oleh para ahli dalam bidang ini, seperti rutin menjaga kesehatan, rutin mencuci tangan, rutin memakan dari makanan-makanan yang baik, rutin memakai masker di keramaian, serta menghindari keluar rumah dan berkumpul di tempat keramaian bila tidak diperlukan. Adapun ikhtiar dalam skala berjamaah, maka bisa dilakukan dengan cara melakukan pencegahan agar virus ini tidak merambah ke skala yang lebih luas lagi, seperti melakukan isolasi kepada yang terkena virus atau mereka yang tercurigai terkena virus. Ikhtiar ini hendaklah dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Yang ketiga adalah bertawakal kepada Allah. Setelah melakukan ikhtiar-ikhtiar yang ada, maka pada akhirnya semua kita serahkan kepada Allah. Kita tawakalkan diri kita kepadanya, karena hidup dan mati kita sebagai seorang hamba semua berada di tangannya. Allah berfirman, yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Yang keempat adalah yakin kepada Allah akan kesembuhan. Bila ada di antara kita yang ditakdirkan oleh Allah tertimpa penyakit ini, maka yakinlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penyembuh, karena Ialah Tuhan yang Maha Penyembuh. Dan yakinlah juga bahwa tidak ada penyakit yang Allah turunkan kecuali ada juga obat yang diturunkan bersamanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah ketika menciptakan penyakit, maka Ia akan menciptakan penyembuhnya. Maka berobatlah. Hadis riwayat Ahmad nomor 12186 dan dihisanahkan oleh Imam Albani. Dan perlu kita ketahui bahwa seorang hamba akan tetap hidup bila mana memang ajalnya belum datang. Bahkan bila virus corona ataupun virus lainnya yang lebih ganas daripada itu menjangkitinya, namun bila memang sudah ajalnya, jangankan virus corona atau yang lebih dari itu, bahkan digigit semut pun seseorang bisa mati jikalau memang ajalnya telah tiba. Ajal seseorang pasti datang, namun pertanyaannya adalah apakah yang telah kita persiapkan dari amalan soleh menyambut ajal tersebut. Semoga Allah menutup hidup kita dengan husnul khotimah. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata maupun perbuatan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.